Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membedah dongeng-dongeng sufi yang banyak dipercaya dan dikagumi masyarakat, sehingga masyarakat menganggapnya wali dan mulai meminta-minta berkah ke kuburannya. Kisah Habib Soleh Tanggul mendapatkan kewaliannya. Almarhum Habib Soleh Tanggul adalah salah satu habaib yang sangat terkenal di Jember di kalangan Aswaja. Bahkan hampir semua habib dari kalangan Aswaja pasti mengenalnya. Bahkan tiap tahun masyarakat berbondong-bondong merayakan haul kematiannya dan meminta-minta berkah ke kuburan beliau. Dikisahkan kewalian Habib Soleh Tanggul sudah diakui oleh para ulama dan wali-wali yang lain. Bahkan beliau disebut wali kutub. Kalau Habib Soleh Tanggul disebut sebagai wali kutub, berarti beliau adalah salah satu orang yang menjadi raja dari para wali. Habib Soleh Tanggul merupakan kiblat para wali ketika beliau masih hidup. Hal ini karena derajat kewalian beliau sudah mencapai wali kutub. Seperti apa asal-usul Habib Soleh Tanggul menjadi seorang wali, bahkan menjadi wali kutub? Dikisahkan, ketika Habib Soleh masih muda, beliau ada di Madinah. Pada saat itu, beliau sudah menjadi wali. Di kota tersebut, ada seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana ceritanya beliau bisa meminum air lautan yang menjadikannya seorang wali. Habib Soleh menceritakan bahwa pada saat itu dirinya berada di dalam kamar sendirian, dalam keadaan sangat haus. Pada suatu hari, aku ini dalam keadaan haus di kamar, ucap Habib Soleh. Tiba-tiba aku melihat di kamarku ada lautan. Pada saat itu, aku sangat haus, kata beliau. Di lautan itu aku diperintahkan oleh orang yang tidak kukenal sebelumnya untuk meminumnya. Kemudian, aku mengambil air lautan tersebut dengan kedua tanganku, tutur Habib Soleh. Lantas, Habib Soleh mendapatkan teguran dari orang tersebut. Dia berkata, bukan seperti itu wahai Soleh, tapi langsunglah kamu minum. Pada saat Habib Soleh meminum dan sudah tidak mampu karena saking banyaknya, beliau mengadu kepada orang yang tidak dikenal itu. Cukup, perut saya sudah tidak kuat, ucap Habib Soleh. Lantas orang yang tidak dikenal berkata kepada Habib Soleh, apakah kamu tahu siapa aku wahai Soleh? Aku tidak tahu, ucap Habib Soleh menjawabnya. Aku adalah kakekmu, Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, kata orang tersebut yang ternyata kakek Habib Soleh sendiri. Ternyata air lautan yang telah diminum oleh beliau adalah air samudra kewalian dari kakeknya sendiri, yakni Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud. Habib Soleh Tanggul telah mewarisi kewalian dari kakeknya sendiri, yang diterima saat dirinya dalam keadaan sadar dan kehausan di dalam kamar. Begitulah asal-usul kewalian Habib Soleh Tanggul. Bahkan kewalian beliau menyamai kewalian Syekh Abu Bakar bin Salim. Masya Allah, cerita-cerita seperti ini masih saja dipercaya oleh masyarakat. Bahkan sampai masyarakat banyak yang meminta-minta berkah ke kuburannya. Sebagai sesama muslim, kita mendoakan kebaikan untuk beliau. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan Allah terima amal-amal solehnya. Dan kita berprasangka baik kepada beliau. Mungkin cerita ini tidak datang dari lisan beliau. Cerita ini hanya datang dari murid-muridnya atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berlebihan memujinya. Siapapun orang yang beriman dan bertakwa dan selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa menjadi wali Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Namun, tidak mungkin kewalian didapat secara otomatis diwariskan dari leluhurnya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan perihal itu. Sebagaimana Allah berfirman, "Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan begitu, kemuliaan seseorang diperoleh dari ketakwaannya, bukan diwariskan dari keturunannya, meskipun leluhurnya adalah orang alim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.